Hey ho Pop Gengs. Pada tahun 2021 kemarin, industri daging itu jadi salah satu yang paling cuan, walaupun dihantam pandemi. Dari data yang didapatkan di tahun 2021, industri daging menghasilkan hingga 13.400 triliun rupiah. Nilai fantastis ini diklaim akan terus naik hingga 2027 mendatang, dengan keuntungan yang mencapai 20.300 triliun rupiah. Dengan perkembangan ini, tentu saja permintaan untuk daging akan terus melonjak tinggi. Makanya nih, proses peternakan dan juga pemotongan hewan sudah ditingkatkan sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya, daging ayam yang menjadi salah satu makanan favorit dan bahan olahan yang paling sering ditemui. Industrinya tentu punya permintaan yang lumayan gila. Saat berada di peternakan industri besar, ayam yang dipelihara itu diperhatikan banget loh, yang diberi nama stress-free chick processing. Proses ini dimulai dengan penetasan telur. Telur yang dianggap unggul dan dites lewat mesin bakal dipindahkan ke tempat penetasan. Saat menetas, semua anak ayam ini bakal happy banget karena makanan dan minuman udah tersedia. Pokoknya tinggal mukbang. Saat penetasan udah selesai, anak ayam ini bakal dipindahkan lalu kemudian dicek kualitasnya. Anak ayam dengan kualitas terbaik bakal dipisah dengan anak ayam kualitas rendah. Duh, kok sedih ya? Kualitas rendah ini bakal ditempatkan di kandang yang biasa-biasa aja. Dan anak ayam kualitas terbaik bakal ditempatkan di kandang premium. Di kandang premium ini semua hal itu diperhatikan, mulai dari kelembapan, suhu, dan tentu saja pakan serta minuman diperhatikan banget. Ya emang, kedengaran tidak adil, tapi itulah hidup Pop Gengs. Setelah masuk ke kandang, ayam bakal dijaga seoptimal mungkin. Biasanya akan memakan waktu 30 hingga 35 hari dengan berat yang dihasilkan sekitar 2 kg. Jika target berat ini dipenuhi, maka ayam sudah bisa dipanen. Di pabrik besar, pemanenan sudah menggunakan mesin canggih loh, yang bisa memindahkan 9.000 ekor ayam per jamnya. Wah, setelah dipanen, ayam ini bakal masuk ke tempat penyembelihan. Wah, tempatnya lumayan elit juga ya. Pertama, ayam bakal digantung dulu. Setelah itu, ayam bakal bergerak masuk ke sebuah tempat di mana kepalanya dicelupkan. Air yang digunakan di sini dialiri cukup listrik untuk membuat ayam pingsan. Nah, setelah itu ayam masuk ke mesin pemotong. Berikutnya, mesin konveyor bakal bawa masuk ayamnya ke sebuah mesin pemanas agar bulunya mudah dicopot. Kalau semua bulu udah copot, mesin konveyor akan membawa ayam-ayam tadi ke mesin pemotong dan siap deh dibagi ke dalam kemasan. Di Amerika, yang menjadi produsen daging ayam terbesar, bisa memproduksi sampai 56.000 ton loh dalam sehari. Setelah semua proses ini selesai, semua hal yang digunakan itu bakal dibersihkan ulang, utamanya kandang. Gak ada tuh istilah sapu-sapu doang. Tanah yang digunakan pasti diganti, ruangan dicuci bersih, dan terakhir disemprot antibakteri. Wah, ini sih super bersih namanya. Kamar kamu digituin gak? Selain ayam, industri yang juga gak kalah gedenya yaitu daging sapi. Daging ini sih diolah jadi makanan khas Indonesia, kayak dendeng atau rendang udah. Di proses peternakan paling maju untuk sapi, kita bisa lihat semuanya di wilayah Kobe, Jepang. Negara matahari terbit ini memang sangat terkenal dengan daging sapi terkenalnya yaitu Wagyu. Saat di dalam kandang, semua hal tentang sapi yang dirawat itu pokoknya super eksklusif. Pemilihan kandangnya saja harus memenuhi beberapa syarat, mulai dari suhu, kelembapan, luas lahan, supaya si sapinya bisa jalan-jalan hingga lokasi kandang gak boleh deket dengan tempat bising. Pokoknya, sapi-sapi ini harus hidup dengan tenang, jauh dari musik jedak-jeduk, jedak-jeduk. Saat dirawat di kandang nih, pokoknya sapi-sapi ini full service dah. Mulai dari dikasih minum vitamin, diangetin, di pedicure ya, sampai makannya itu harus 3 kali sehari dan harus tepat waktu. Wah, hidupnya asli bintang 5 sih.
Setelah mengalami kehidupan bintang 5, sapi-sapi ini kemudian harus terima nasib karena dikirim ke tempat pemotongan. Duh, kasihan. Sebelum disat-set, sapinya dibersihin dulu dan diarahkan ke sebuah ruangan khusus. Dalam ruangan ini, sapi-sapi tadi bakal langsung pengsat untuk nantinya digantung untuk dipotong. Serem ya. Proses pemotongan dalam industri besar ini bisa menghasilkan pemotongan sapi dalam jumlah gila loh. Sekitar 270 hingga 275 ekor per harinya. Setelah sapinya mati, mesin konveyor akan mengarahkan sapi ini menuju beberapa tempat untuk proses lebih lanjut. Mulai dari dikuliti, dipotong hingga nantinya dikategorikan. Daging sama daging, jeroan ya sama jeroan. Nah, daging yang dihasilkan akan diproses menjadi berbagai macam bentuk. Ada yang disimpan dalam waktu lama atau dry age, ada yang dijadikan daging cincang, dan tentu saja ada yang jadi premium cut atau steak. Biasanya untuk steak ini nih yang sering kita lihat di beberapa konten dan diperkenalkan sebagai daging wagyu. Kalau mau nanya soal bagaimana daging wagyu datang dan mempengaruhi standar daging dunia, kita juga udah punya kontennya kok, yang kamu bisa tonton nanti. Selanjutnya, ada lagi nih industri daging yang tidak kalah menarik untuk kita bahas, yaitu daging kelinci. Emang sih, hewan yang satu ini lucu banget dan cocoknya sih jadi hewan peliharaan ya. Tapi siapa sangka kalau daging dari kelinci itu juga baik untuk beragam hal, seperti menjaga fungsi otak dan sistem saraf manusia, karena kaya dengan vitamin B12, serta ada juga manfaatnya bagi mereka yang ingin program hamil, karena kabarnya bisa meningkatkan kesuburan. Makanya permintaan daging kelinci juga lumayan tinggi loh. Akibat permintaan tersebut, peternakan kelinci di Eropa itu nggak main-main loh. Cara pembiakan dari kelincinya juga sudah menggunakan cara artificial breeding yang melibatkan ilmu pengetahuan modern. Saat dirawat di kandang, hal yang paling diperhatikan adalah diet si kelinci. Makannya nggak boleh sembarangan. Pakan bervitamin dan juga buah-buahan adalah hal yang wajib. Selain itu, kelinci juga nggak boleh stres. Makanya biasanya kandang dari kelinci-kelinci ini tidak boleh terlalu sesak dan ada media bermain. Setelah dirawat dengan baik selama beberapa bulan, kelinci ini bakal dibawa ke tempat pemotongan. Sama seperti sebelumnya, hewan yang dipotong itu harus dibius kemudian digantung untuk masuk ke ruang penyembelihan. Setelah disembeli, akan ada pekerja yang membersihkan kulit dan isi dari kelinci tadi. Kalau udah selesai, kelinci ini akan dibawa ke bagian pemotongan untuk dipisahkan berdasarkan bagian untuk kemudian diperjualbelikan. Di Cina sendiri, yang menjadi pusat industri daging kelinci, produksinya itu luar biasa banyak, yaitu 1.254 ton per harinya. Untuk orang Indonesia sendiri, konsumsi daging kelinci emang bukan hal yang lumrah sih dilakukan. Tapi ada juga loh daerah seperti Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang punya makanan khas dari kelinci, yaitu sate kelinci. Ada yang udah pernah nyobain gak? Nah, setelah membahas proses penyembelihan menggunakan mesin tadi, hal ini emang sudah lumayan sering digunakan pada industri raksasa dan pernah memicu perdebatan tentang halal atau haram. Namun, sekarang sudah ada jawaban. Kalau penyembelihan menggunakan mesin itu halal, asalkan memenuhi beberapa syarat. Mulai dari pemotongannya adalah muslim. Alat tajamnya terbuat dari besi, baja batu atau bambu, dan tidak memiliki bentuk seperti cakar, tulang maupun gigi. Jadi ya tentu aman-aman aja buat muslim.